dari ibu-ibu atau adik-adik semuanya ya, mungkin ada yang belum bisa bimbing 3 yang di sini adanya, atau biasa disebut kalau bimbing SD dan bimbing 3 itu biasanya masyarakat sekitar itu nggak kenalnya SD sedang. Terima kasih semuanya, walaupun kita satu gugus, kita silaturahmi dalam kegiatan KKG yang sudah dimulai bulan Agustus kemarin. Ya, saya kelas 1 sudah pernah kita ajang sana juga di sini dulu kelas 1 kemarin juga alhamdulillah sudah ini yang kedua kalinya. Berarti dengan rangkaian KKG ini supaya kita yang pertama bisa silaturahmi, yang kedua bisa sharing, belajar bersama untuk meningkatkan kompetensi kita dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, yang sekarang pada proses pelajaran kita yang harus kita tidak lanjuti, utamanya dalam supervisi pembelajaran di kelas. Kita di sini mohon maaf, kami yang sebagai tuan rumah sebetulnya adalah di gugus 3 itu SD intinya adalah di SDN Kunci 3. Dan hampir perkenalan juga mungkin ada yang mengingat kembali, mungkin agak-agak lupa atau mungkin yang belum sama sekali ini masih ada, terutama Bu Siska juga nih. Sambil berlanjut, kami mohon maaf juga terima kasih bisa panjenengan semuanya bisa rawuh di SDN dari bimbing 3 atau SD sedang bermurid dengan khususnya seperti itu. Untuk yang lain mungkin ibu-ibu yang lain sudah besok, dan kita nanti juga kami sampaikan di sini kita tidak ada yang merasa lebih atau bagaimana, kami belajar bersama, saling memberi yang kita punya, saling memberi, saling mengisi, kita sama-sama belajarnya. Sedangkan tuntutan sekarang adalah dari guru-guru, ada calon guru penggerak ini untuk angkatan 7 sampai mengenai bilang angkatan 7 ini ada program harus sosialisasi yang tidak lanjuti di lembaga atau dalam gurunya masing-masing. Untuk Bu Siska sudah di lembaga yang kemarin ya. Nah, itu berarti ada nilai plusnya kita belajar. Kalau untuk yang guru-guru yang seangkatan saya mungkin dia dengar ya guru kita seperti di depan itu apa yang sama ya, sebetulnya hanya istilah-istilahnya sekarang ada guru penggerak dan sebagainya. Sedangkan kami di sini sebagai yang dituakan, mohon maaf kami hanya bisa menyediakan ruangan yang seperti ini. Memang begini adanya SDN dari bimbing 3 atau biasa disebut kalau di kecamatan itu SD Palendongsong. Nah, kalau bahasanya SD Dongsong, ya kami syukuri karena SD di sini adalah di desa kami sendiri, kami diberi amanah ke selanjutnya. Terus kita sekarang zamannya semakin pendidikan semakin dimaju, semakin dalam era globalisasi kita dituntut belajar, selalu belajar, tidak bosan untuk meningkatkan kompetensi kita. Kita bisa sharing yang sepuh, yang senior, yang sepuh bisa sharing pada yang muda tentang IT pembelajarannya, yang seni, yang junior, yang muda-muda belajar yang pada yang tua tentang pembelajaran, pengalaman dan sebagainya, saling mengisi. Mohon maaf ini kami jamnya, mohon dimaafkan karena situasi. Untuk KKG gugus 3, mari kita galakan kembali, kita gerakkan, terutama guru penggerak kita di gugus 3 ada 2, Bu Siska dan Bu Nana.
Berarti ini guru penggerak, berarti harus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sulit ya. Nah ini baru bergerak. Seperti ini bergerak, kita silaturahmi KKG ini mulai dari awalnya. Nah, berarti monggo kita berlanjut, jangan patah semangat, nanti bisa diakibatkan, bisa ajang sana ke SD kita yang satu gugus pertama. Terus untuk kami juga mohon maaf, sebetulnya yang menyambut dan sebagainya kemarin sudah direncanakan. Untuk gugus 3 itu ada 6 SD, kunci 3 intinya kunci 1, jadi BB 1, 2, 3 dan SD Rasek. Intinya di gugus 3 adalah kunci 3. Karena berhubung ada kegiatan yang sangat penting untuk akreditas tahun 2023, gugus 3 juga ada, yaitu kunci 3 dan jati briefing 2 Maret sudah mulai kegiatan akreditasnya. Jadi ini Bu Wiwi kemarin sudah kami laporkan kegiatan gugusnya, sudah menindaklanjuti sambil menunggu. Ini belum ada jawaban, mohon dimaafkan juga bersabar, karena kita juga dalam instansi kedinasan punya atasan, kita wajib menindaklanjutinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan ibu-ibu dari gugus 3 dari SD Ngerasek, SD Kunci 3, SD Kunci 1, SD Jati Bimbing 1, SD Jati Bimbing 2 yang saya hormati, sudah mau datang ke sini untuk mengikuti acara sosialisasi budaya positif di SD Jati Bimbing 3 dan Bojonegoro oleh Aidiana Jisusati kelas 29 angkatan 7 guru penggerak. Terima kasih saya sampaikan yang sebesar-besarnya untuk panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa agar acara pada siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu, Ibu guru, saya akan menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif yang saya pelajari di Guru Menggerak, yaitu pada modul 1.4. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu jargon dari Guru Menggerak, yaitu salam dan bahagia. Elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif, pengembangnya yaitu Andi Nur Cahyani SPD MS, kemudian Budian Samsiati Rajasa MSc, Dr. Murti Ayu Wijayati MPD. Jadi pengembangnya 3 ibu ini. Agenda dalam modul ini yaitu pembukaan, pemahaman inti, eksplorasi konsep, tanya jawab, kemudian refleksi. Pertanyaan pemantik dalam modul 1.4 dalam Guru Penggerak ini yaitu, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, menghukum siswa dengan membersihkan halaman merupakan disiplin positif. Topik yang dipelajari ada 6, yaitu 2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi.
2.3 yaitu keyakinan kelas, 2.4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 2.5 restitusi yaitu terdapat 5 posisi kontrol di dalamnya, dan 2.6 yaitu restitusi sendiri yaitu segitiga restitusi. Eksplorasi konsep pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum melanjutkan materi, mari kita melihat video yang akan kami sajikan. Sinyalnya belum The Bluetooth device is ready to help. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to help. Ini ada sebuah video. Coba panjenengan amati nggih nanti videonya. The Bluetooth device is ready to help. Ini ada sebuah video. Coba panjenengan amati nggih nanti videonya. The Bluetooth device is connected successfully.
kira-kira apa yang dapat kita ambil, kita petik dalam video tersebut? Oke, terus kemudian apakah bila dilakukan sendirian bisa tercapai? Tidak. Jadi kita harus bersama-sama dalam melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi kita harus mendapat dukungan dari semua pihak, khususnya dari ibu kepala sekolah dan teman-teman sejawat kita yang ada di sekolah untuk melaksanakan kegiatan disiplin positif yang ada di sekolah. Karena bila kita melaksanakan sendiri dengan penuh semangat, walaupun punya ibarat kata punya mimpi, tadi kan ada melihat mimpinya, mimpi ingin menaiki puncak gunung es, tapi dia berusaha mati-matian berapa kali jatuh, tetap berusaha, walaupun sudah sampai puncak tetap saja tidak bisa, karena tidak ada kerjasama antara semua pihak. Ya, intinya seperti itu. Kita satu sekolah itu harus bekerja sama antara guru satu dan yang lain serta kepala sekolahnya juga. Kalau nggak ada kerjasama, tidak akan tercapai sebuah disiplin yang budaya positif di sekolah tersebut. Lanjut, Pak. Dalam perubahan paradigma kegiatan kepala tangan, saya mau minta tolong dua guru. Kira-kira Bu Hartini kalian khusus mau ke depan? Bu Hartini mengepalkan tangannya, kemudian khusus. Bagaimana caranya merayu khusus harus gimana punya merayu Bu Hartini agar Bu Hartini mau membuka kepala tangannya dengan cara merayu atau bagaimana? Dua kepala tangan Bu Hartini. Khusus merayu Bu Hartini agar Bu Hartini mau membuka kepala tangan. Coba dengan kata-kata. Nanti sekali ya, coba aku. Kalau Bu Hartini harus punya komitmen mau membuka atau tidak, harus sampai jangan berbeda. Saya ingin seperti kebiasaan ibu. Gimana caranya ibu? Iya. Pengen tahu. Sama punya bisa ini. Bisa. Nanti kalau ibu-ibunya tahu, saya juga ingin tahu apa maksud dari membuka ini ada Tahu bu, biar dari saya itu sama dengan ibu. saya tuh ada jawabannya Bu, kerja sama dengan jadi punya usaha saya beda itu saya kerja teman A harus kekuatan ada nggak yang membuka, yang B harus merayu sampai mau membuka. Ada orangnya apa itu? Kalau kemauannya ibu seperti itu, memang saya juga mempunyai rasa sosial pada teman, jadi saya ikhlas, saya rela untuk membuka tangan saya. Sudah kalau sudah belum kabur juga sudah. Sama. Tepuk tangan untuk Bu Hartini kalian khusus. Nah, Bu Hartini orangnya berjiwa sosial yang tinggi, kasihan kepada temannya, jadi beliau membuka kepala tangannya. Padahal seharusnya Bu Hartini itu dengan sekuat tenaga menjaga kepala tangan itu agar sebuah rahasia untuk tidak diketahui orang lain. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah
Buatlah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, tapi tidak usah happy juga ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Dan kemudian teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar membuka kepala tangan. Tadi nggak ada mengancam, cuma membujuk, merayu, dan apa tadi Bu? Ya. Kemudian dengan rasa sosial berarti ini mau membuka kepala tangannya. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ada 4 di sini: ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti Bu Hatimi tadi mau membuka kepala tangannya karena merasa kasihan pada khusus. Ilusi bahwa semua penguat positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi dalam kepala tangan tadi? Yang memiliki kontrol siapa? Ibu Hatimi. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti panjenengan sedaya tadi di sini kan ada tujuannya ya, menghadiri sosialisasi budaya positif. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, seperti Anda memberi tugas pada murid atau gimana ya, mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya pemaksaan Anda pada suatu saat rujukan gagal. Nah, tadi seumpama Bu Hatimi tidak mau membuka, mungkin Bu terus akan memaksa dengan sebuah ancaman mungkin akan tetap dibuka kepalanya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Ada yang ingin menang, ada yang kalau kalah nggak apa-apa, kalau menang ya nggak apa-apa. Ada yang itu ngalah untuk menang ya ada. Disiplin positif selanjutnya yaitu teori kontrol, teori pilihan, yaitu dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu keyakinan kelas. Nah, seperti ini Bapak Ibu, saya sudah membuat keyakinan kelas dalam kelas saya. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu ada 5 posisi kontrol. 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Segitiga restitusi, 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi, kebutuhan, 3. Menanyakan keyakinan. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dalam 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Seperti saya, kalian menjenengan juga memiliki kehidupan masing-masing di rumah, di keluarga. Jenengan kan sudah punya cucu, saya baru punya anak, itu disangkan itu ya. Lanjut. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yaitu artinya belajar.
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini Plato ya, bukan Pluto. Kalau Pluto itu planet yang sudah tidak ada. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Jadi kita hidup itu harus saling menghargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi tadi khusus sama buat ini contohnya, buat ini menghargai khusus dengan susah payah, khusus meraih buat ini. Jadi dia menghargai khusus dari payahnya, makanya buat ini mau membuka kepala tangannya. Nilai-nilai kebajikan universal. Dalam nilai-nilai kebajikan memiliki arti adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Setiap individu nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gosen 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Ada lagunya. Masih ingat? Ayo cepat. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih untuk kita semua. Kemudian eksplorasi konsep yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yaitu restitusi. Mari kita melihat Bluetooth device is video ready to pair. selanjutnya. The Bluetooth device is connected successfully. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya
kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan
dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsi murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dari video tadi tersebut kita bisa tahu kita mau menjadi guru yang nomor 1, 2, atau 3, 4, 5. Tapi yang terbaik adalah di posisi manajer, nomor yang kelima. Jadi anak itu jangan langsung dimarahi, tapi ditanya kenapa, alasannya apa, mungkin dia membantu orang tuanya atau bagaimana. Tapi kita baru kali ini saya belajar ini baru tahu, oh seperti ini menghadapi murid, tidak harus dengan marah-marah. Tapi kadang guru itu langsung spontan, ya spontan. Tapi itu tidak boleh, tidak baik. Karena anak itu memiliki beribu-ribu sel dalam otaknya. Nanti kalau kita langsung memarahi anak itu mematikan sel yang ada di otak tersebut. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sebuah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu sebuah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu yang ketiga yang terbaik. Saya itu ikut guru penggerak ini yang nomor 3. Saya itu ingin jadi apa? Jadi lihat dari background saya itu masa kecilnya kan kurang bahagia, mungkin yang satu desa dengan saya, tapi saya ingin maju. Tidak patah semangat, jadi setiap ada program apa saya ingin mengikuti. Saya tidak mau ketinggalan zaman, istilahnya seperti itu. Jadi saya mengikuti pelatihan-pelatihan. Dalam 1 tahun kemarin saya lebih hampir 100 mendapat sebuah piagam. Kemudian sampai Masya Allah, ternyata aku mengikuti pelatihan. Nah ini tidak tahu kalau saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan online. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, cuma pegang HP, ngapain ada, mungkin ada diklat, seminar online, saya mengikuti dan akhirnya mendapat sertifikat. Sertifikatnya juga resmi, berbarcode dan ada daftar akhir. Cuman saya kan masih GTT, jadi belum begitu dipakai. Cuma meski mendapat ilmu dan menambah banyak wawasan, dan yang terpenting kita ingin maju, ya. Tidak ada kata terlambat bila kita belajar. Lanjut, Pak.
merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Teladan Kitab Merdeka, petakan kelima, tahun 2013, halaman 469. Ki Hajar Dewantara itu Bapak kita, ada semboyannya Tuturi Handayani, ya. Ing Arsa Sengtulodo, ing Madya Manggut Karsa Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Itu yang dilakukan Punaring dalam menggembleng saya dari awal mengikuti pendaftaran. Beliau memberikan suatu surat rekomendasi. Kalau nggak ada surat rekomendasi itu juga saya tidak akan lulus. Itu salah satu bentuk dukungan Punaring kepada saya. Kemudian kemarin waktu lokakarya orientasi beliau juga hadir sampai selesai, hujan berpulang. Luar biasa Punaring, terima kasih Bu. Lanjut. Apa itu restitusi? Nah, seperti panjenengan sudah lihat video tadi, ada 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tadi videonya kita ingin menjadi guru yang nomor berapa Ibu? Kelima. Semoga habis dari sini panjenengan tidak marah-marah sama muridnya di sekolah ya. Bismillah ya. Ditanyakan dulu apa penyebabnya, jangan langsung dimarahi, kasihan anak. Ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang menyadari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Eksplorasi konsep pembelajaran yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan? Karena kalau peraturan hanya satu pihak. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelas kan antara anak dan guru. Seperti ini keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa pentingnya kemandirian perlu untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi bila ada apa-apa, anak itu harus bicara, tidak boleh diam saja. Karena guru tidak tahu apa yang dirasakan anak, atau mungkin takut anaknya tidak mau ngomong. Tapi seharusnya anak itu kalau ada apa-apa harus cerita dengan gurunya, menganggap kalau gurunya di sekolah itu adalah orang tua, karena di sekolah itu yang paling dekat dengan anak itu gurunya sendiri, bukan orang lain. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Agar aman, selamat, bila jatuh tidak terbentur, langsung terbentur, jadi ada pinjul kepala. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter?
Karena masa pandemi harus menjaga diri. Alhamdulillah. Kemudian ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa harus datang tepat waktu? Kalau Zoom Meet 10 menit atau 15 menit harus hadir. Kenapa? Nanti kalau terlambat itu bisa masuk. Iya, karena terbatas. Roomnya terbatas. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di lingkaran budaya positif ini yang paling mendasar yaitu peraturan kelas, dimulai dari dalam kelas. Panjenengan kalian murid panjenengan di dalam kelas kemudian membuat yang namanya keyakinan kelas. Gak zamannya sekarang peraturan tapi keyakinan. Kemudian lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Setiap hari panjenengan semua mungkin di sekolahnya sudah ada senam pagi, menghafal asmaul husna, ya, itu termasuk budaya positif, namanya budaya positif. Kemudian ada Jumat bersih, terus Jumat kliwon atau apa, tergantung sekolahnya masing-masing. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan kelas yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Bila ini anak menuliskannya sendiri, kan anak sudah berkomitmen. Bukan kita yang bicara ini peraturannya tidak, tapi anak menulis sendiri di kertas seperti ini, kemudian ditempel. Jadi anak, aku sudah menulis apa yang menjadi kesepakatan aku dan guruku. Jadi saya harus menyepakati harus apa itu namanya? Harus komitmen dengan kesepakatan. Jadi tidak boleh dilanggar karena sudah sepakat dari kedua belah pihak. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan I. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi ada rasa hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ketiga ini harus dimiliki anak, karena anak itu akan merasa dihargai bila tiga ini ada. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Hormat, terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ini terdengar. Kalau terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, tidak boleh memegang tanpa izin orang yang memiliki barang tersebut. Mendengarkan dengan seksama dan senantiasa berbuat baik dan berbagi. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada saling, memberikan ruang bekerja postur tubuh yang tenang. Hormat tampak seperti datang terlambat, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dengan guru setiap hari, tak acuh pada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Tidak baik ya. Kemudian bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru.
Tidak tampak seperti tidak mendengarkan dulu dan acuh tak acuh. Tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu, kemudian tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas ya mungkin tidak dapat nilainya. Ada Pak? Nah ini ibu-ibu coba selalu kembalikan buku di tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya gimana? Ayo dipikir. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya gimana? Sudah masih ingat? Dilarang menggunakan narkoba, mengganti atau menunggu giliran. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kesehatan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba termasuk kesehatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor termasuk keselamatan, menghormati orang lain, mengganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Ya. Lanjut Pak. Ya ini jawaban yang benar. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan keras termasuk tanggung jawab. Jadi bila mengambil buku ya ditaruh dikembalikan di tempatnya kembali. Dilarang mengganggu orang lain termasuk menghormati orang lain. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu menghormati orang lain dan berkomitmen seperti tadi memiliki kesepakatan kelas. Dilarang melakukan kekerasan termasuk keselamatan, menghormati orang lain. Jadi anak-anak kalau bertengkar itu tidak boleh ya. Dilarang menggunakan narkoba termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, antri seperti mengambil gaji di bank itu antri, harus mengambil antrian, tidak boleh mendahului teman. Gunakan masker termasuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, juga keselamatan, keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yaitu semula ada 5 unsur atau hasil riset menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Yang ke-6, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tindakan guru. Nah ini kira-kira apa isinya? Termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira apa? Konsekuensi. Coba kita lihat jawaban yang benar apa?
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat datang ke sekolah yaitu sebuah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, jadi di sekolah termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kita harus konsekuensi, kita harus lakukan, kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Tersenggol ya harus dibersihkan sendiri. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira apa? Konsekuensi. Karena ini bukan seperti yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Nggak sama. Karena pelajaran PJOK ada kesepakatan dalam pelajaran PJOK tersebut. Nah, sudah kesepakatan bersama guru dan muridnya. Jadi itu sebuah konsekuensi yang harus dilakukan anak tersebut bila datang terlambat pelajaran PJK harus apa? Nah, bedakan antara nomor 2 dan nomor 7 yang terakhir. Berbeda ya. Nah, dalam kelas dan ke sekolah karena ini sudah pelajaran. Jadi memiliki kesepakatan tersendiri dengan guru PJOK. Kalau anak sama guru PJOK-nya sudah menyepakati lari 2 kali karena terlambat 10 menit, ya harus konsekuensinya harus lari. Tidak boleh diganggu gugat karena sudah konsekuensi kesepakatan bersama. Lanjut Pak. Hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, suatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau fisik ya gak apa-apa Bu, tapi kalau hati ingat selamanya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan. Jadi dari diri anak tersebut. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsekuensi diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Nah, jadi kira-kira panjenengan sedaya niku ingin memberi hukuman atau melaksanakan kesepakatan pada anak-anak, jadi disepakati dan ada konsekuensi. Kira-kira pilih yang mana? Menghukum atau memberi konsekuensi? Yang baik itu B. Jadi selama saya belajar modul ini, saya itu merasa bersalah medan karena sering memberi hukuman pada anak. Oke, lanjut. Identitas gagal hukuman. Identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Suatu yang menyakitkan harus terjadi, suatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan kalau restitusi. Sistem tidak akan terus berjalan bila murid tidak takut.
Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Sebentar lagi kita mendapat supervisi dari kepala sekolah dan pengawas. Ini kira-kira siapa yang sudah berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian yang kedua, peraturannya adalah kamu harus. Kalau hukum itu kamu harus. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak membenci peraturan, sebuah negatif. Paradigma yang negatif ya. Murid anak menghormati peraturan, netral. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain itu yang positif. Itu kita saksikan video yang terakhir ya. The Bluetooth device is ready to pair. Monggo sekali disambi jane. Pesan di barang dia. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang
menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu sekarang? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bertahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4.
Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau menginginkan hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Terima kasih, itu video terakhir dan sebagai penutup acara siang hari ini. Terima kasih sudah tahu Bapak Ibu sedaya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena ini video ini digunakan sebagai tugas saya dalam modul 1.
agama. Seperti tadi itu menghadapi permasalahan anak-anak kita semua kan tiap hari berbagai dengan permasalahan. Dan kita buat itu keyakinan dulu apa kesepakatan cara mengatasi anak yang dari kan namanya anak kecil kan selalu keyakinan dan kesepakatan. Ya, jadi itu yang kita buat dulu itu keyakinan dulu atau kesepakatan dulu kesepakatan dulu. Kalau sebenarnya bukan keyakinan kelas, kita tuh bukan dari keyakinan kelas itu ketika kita memberikan dengan cara diskusi kita bisa menanyakan keyakinan tersebut sehingga dari keyakinan tersebut anak akan berpikir kalau saya melanggar keyakinan ini saya harus memperbaikinya seperti apa. Jadi selama keyakinan itu sudah terbentuk, akhirnya kesepakatan itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi bukan kesepakatan dulu, jadi keyakinan anak. Jika keyakinan itu sudah diyakini, seperti kita meyakini agama kita, ya, kita yakin dengan agama ini, tentu kesepakatan kita dengan yang di atas akan terbentuk dengan sendirinya. Itu apa benar? Satu yang kedua ya harus hidangkan surat dua karena kita semua itu kan belum pernah melaksanakan seperti ini yang makanya ini disebarkan seperti apa itu keyakinan. Kita membuat keyakinan itu dalam waktu bersamaan satu kelas atau kita membuat keyakinan itu pada waktu anak-anak itu melakukan kesalahan. Keyakinan belum itu di awal belajar kalau untuk dari sekarang segera diperhatikan. Seperti itu. Keyakinan itu kan sebelum ada masalah kita sudah meyakinkan. Jadi masalah itu tidak akan terjadi. Walaupun nanti ketika ada masalah kita bisa mengingatkan bagaimana keyakinan yang sudah terlaksana itu apa diingatkan. Kalau aturan itu lebih kalau keyakinan kan abstrak dan positif itu sedikit saja tidak apa-apa dia seperti disiplin kita harus disiplin itu dalam segala hal kan bisa tidak hanya disiplin waktu tapi disiplin dalam segala hal. Misalkan kalau ada guru menerangkan di depan anak-anak yang mendengarkan guru ingatkan lo kemarin sudah kesepakatan kelasnya nggak boleh ngomong dan juga ngomong tapi dengan ada yang itu kan kesepakatan kalau keyakinan itu bukan seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas kita sudah yakin kalau menghargai menghormati orang itu adalah sesuatu yang harus kita yakini. Ketika ibu guru berbicara di depan berarti murid-murid harus mendengarkan. Itu bentuk kita menghormati menghargai guru yang sedang anak kecil kan lupa bu tiba-tiba jawab kan kita harus mengingatkan lagi kan mengingatkannya bukan kesepakatan kesepakatan kita keyakinan kalau menghargai sekarang kita sudah yakin menghormati orang adalah keyakinan lagi untuk anak kecil kan kadang susah karena namanya anak kita harus mengulang keyakinan itu tidak terlalu tidak terinci kan kalau peraturan kan terinci kalau keyakinan kan menghargai menghormati orang lain itu dalam aspek apapun dan dinyatakan berarti saya harus menghargai menghormati orang seperti ini termasuk menghargai atau tidak akhirnya seperti itu. Tapi ini bisa kalau mungkin kalau mengajar kelas kan juga beda gimana bedanya ini menurut saya ya
kita membuat keyakinan itu berdasarkan tulisan dulu. Ditulis, nah nanti kalau katakanlah kita menghormati, kemudian dijelaskan ya ditulis. Oh, ini keyakinan kita harus menghormati orang lain. Kita memberikan amaran. Ini kalian boleh keyakinan kamu apa? Misal dia menulis tidak boleh berbicara ketika ibu mendengar menerangkan, tidak boleh membantu teman, tidak boleh belajar. Nah, itu kita kumpulkan. Mereka kan pemikiran anak kan macam-macam. Nah, kita kumpulkan, oh ini berarti termasuk kategori apa anak-anak? Nah, ini kategori menghormati atau menghargai. Ya, terserah dia mau membuat kalimat seperti apapun, kemudian kita arahkan, oh kalau hal seperti ini berarti yang namanya keyakinan bahwa kita harus menghormati, menghargai. Kan ketika anak-anak kan disiapkan kan ya, berbeda-beda. Disiapkan berkas. Seperti tadi tidak boleh lari kan goreng gurunya menanam goreng bisa itu dikategorikan oh ini masuk kategori kutilangan berarti yang namanya kita harus bermain kata bisa biarkan anak-anak mengeksplor kata-katanya jadi kita yang merangkum menjadi kata-kata yang positif. Kalau keyakinan luas jangan sampai pakai kata yang negatif. ada lagi buat ini. Terus tadi kan di momen-momen tertentu atau di awal-awal kita berbuat tadi seperti keyakinan dulu kita terangkan apa saja kita terangkan dari yang baik bagus. Terus nanti kalau dari yang baik kita menanyakan lagi, kita penuh dengan pertanyaan. Seandainya dia melakukan Diingatkan lagi. kita mengingat kembali keyakinan Sering mengingatkan apa yang boleh kamu lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Apakah ini kamu memiliki keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita mana yang sedang Kadang ada yang belum baca. dengan dia bisa supaya bisa berpikir oh maksudnya kenapa dia beli-belian itu kan tulis itu yang bisa menunjukkan dalam bahasa bisa membaca dari Jadi intinya kita jadi guru tidak boleh marah-marah. Harus menjadi manajer. Tapi kadang spontan kita marah. Bila anak melakukan kesalahan. Makanya kalau ada kegiatan seperti ini kan bagus. Untuk berkumpul, berkomunikasi, berkolaborasi antara dengan kalian. Bisa diterapkan di sekolah, ya?